Perkenalkan, nama saya Abiyu Oesama Febrians dari kelas 1C kelompok 11 Prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas khasana Islam dalam pemikiran Islam modern. A. Corak pemikiran klasik. Periodisasi pemikiran Islam. Periode klasik dapat dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan 650 sampai 1000 tahun, dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250 tahun. Fase pertama 650 sampai 1000 tahun, yaitu zaman di mana wilayah Islam mulai meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan di Persia sampai ke India di timur. Wilayah itu berada dalam teritori khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah dan kemudian di Damsyik dan terakhir di Baghdad. Di masa inilah berkembang dengan pesat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan yang berkembang coraknya bermacam-macam seperti fikih, filsafat, sufisme, dan termasuk teologi. Dari periode ini, ulama-ulama fikih yang muncul sebagai imam seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Sementara dalam bidang teologi, ulama-ulama yang lahir adalah Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atha, Abu Huzail, Al-Nizam, dan Al-Jubai. Fase kedua 1000 sampai 1250 tahun adalah persatuan dan kesatuan umat Islam mulai mengalami kemunduran. Konflik politik seringkali melanda sehingga hancurnya Imperium Islam yang menyebabkan Baghdad berhasil dikuasai oleh Hulagu Khan di tahun 1258. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Rahayu. Saya berasal dari kelompok 11 dan saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, dan materi saya yang berjudul Corak Pemikiran Islam Abad Pertengahan. Corak pemikiran Islam abad pertengahan. Pada periode pertengahan juga dibagi menjadi dua. Periode pertengahan 1250 sampai 1500 adalah fase kemunduran. Pada fase ini, benih perpecahan dan disintegrasi antara umat Islam mengalami eskalasi. Konflik antara Sunni dan Syiah semakin menajam. Di sisi lain, secara geografis, dunia Islam mengalami perpecahan secara nation-state kecil akibat kuatnya disintegrasi. Secara umum, teritori Islam terbagi dua, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Suriah, Irak, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dengan Mesir sebagai pusat. Kedua, yaitu bagian Persia yang terdiri dari atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusat. Fase 2 adalah fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. Tiga kerajaan besar itu adalah Kerajaan Turki Utsmani Ottoman Empire yang berpusat di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Di masa kemajuan ini, masing-masing kerajaan mempunyai keunggulan masing-masing, khususnya di bidang literatur dan seni arsitektur. Namun, bila dibandingkan dengan kemajuan di era klasik, kemajuan di era ini sungguh jauh, karena pada pertengahan ini perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan masih merosot tajam atau masih sangat rendah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza dari kelompok 11. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang corak pemikiran modern. Corak pemikiran modern. Corak pemikiran Islam di dunia pada masa modern ini setidaknya dapat dilihat dalam 3 bentuk, yaitu corak pemikiran Islam dalam bidang teologi, filsafat, dan politik. Corak modernisasi pemikiran Islam dalam aspek teologis. Pemikiran teologi Abdu mempunyai dimensi yang sangat luas, apalagi jika dikaji sampai detail-detail masalah dan dibahas dan argumen-argumen yang diajukan. Pemikiran Abdu sudah banyak yang ditulis, ada yang sifatnya pengenalan, pembahasan secara sederhana, dan ada pula yang cukup mendalam. Istilah yang digunakan oleh Abdul dalam teologinya adalah ilmu tauhid, yang menurutnya adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang jais yang mulia. Di samping itu juga membahas para Rasulullah, bagaimana meyakini kerasulan, meyakinkan apa yang wajib bagi mereka, apa yang boleh, dan apa yang terlarang menghubungkannya. Ilmu kalam ini belum ada pada zaman Rasulullah dan baru muncul pada periode setelah itu, yaitu sesudah kaum muslimin bersentuh dengan budaya dan pemikiran yang datang dari luar. Sebagaimana dimaklumi, pemikiran keagungan semasa hidup masih sangat sederhana dan jelas, belum berkembang. Untuk perkembangan selanjutnya digambarkan oleh Abdul sebagai berikut. Selanjutnya, sebagai sebagian orang yang turut membayat Ali, Khalifah keempat, mengkhianati janji mereka. Karena itulah timbul hura-hara perang saudara di kalangan kaum muslimin, sampai kemudian pemerintah kemudian dipegang oleh Bani Umayyah. Tetapi pembinaan masyarakat Islam telah hancur berantakan, dari tali kesatuan yang mengikat mereka telah putus. Dalam pada itu timbul gejala yang lain, membuat riwayat palsu dan takwil yang macam-macam. Tiap-tiap golongan sudah menjadi sedemikian fanatiknya yang akhirnya memecah belah tubuh umat Islam ke dalam kelompok Syiah, Khawarij, dan Mu'tadilin. Kemunculan masalah teologis diangkat pertama kali oleh kaum Khawarij. Semula persoalan teologis ini dimaksud sebagai justifikasi tersebut sikap dan gerakan oposisi mereka. Namun dalam perkembangannya kemudian justru masalah-masalah yang dibicarakan kaum Khawarij ini mengkristal menjadi problema pemikiran keagamaan.